Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Baik. Ibu. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai belajar hari ini, ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin, doa selesai. Oke, sebelum memulai belajar, pertemuan sebelumnya kan kita membahas apa, anak-anak sekalian? Bahas, Banjir. Banjir. betul, bahas banjir. Nah, banjir itu kan salah satu bencana alam ya. Nah, jadi nanti hari ini kita juga akan membahas mengenai salah satu dari bencana alam. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, cita-citanya dulu deh. Mas Zeva, cita-citanya apa? Damkar, Bu. Wah, luar biasa damkar ya. Karena sekarang damkar lagi rame ya. Iya, Kira-kira damkar serba ini bisa. kerjaannya apa sih, Mas Eva? Eh, semua pekerjaan dilakukan, Bu. Oke, semua pekerjaan dilakukan. Oke, Pak Mas Buyung? Dokter hewan, Bu. Wah, luar biasa, dokter hewan mulia sekali. Mbak Husnul bagaimana dengan cita-citanya? Jadi polisi hutan, Bu. Wah, luar biasa. Yang satu mau jadi damkar, yang satu mau jadi dokter hewan, dan yang satu jadi polisi hutan. Nah, jadi nanti kita hari ini berkaitan ya dengan profesi itu. Ada damkar, ada dokter hewan, terus juga ada eh, apa namanya tadi polisi hutan ya. Nah, oke. Nah, jadi karena sebelumnya kita membahas mengenai banjir, jadi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bencana alam yang terjadi di pertengahan tahun biasanya anak-anak di musim kemarau di hutan. Ya, biasanya itu ada yang namanya kebakaran hutan. Siapa di sini yang pernah melihat kebakaran? Angkat tangan. Oh, Mas Eva, di mana melihat kebakaran, Mas Eva? Di pasar, Bu, kalau saya. Oh, di pasar. Oke. Oke, saya izin menampilkan slide dulu ya, anak-anak sekalian. Hah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum kita membahas apa itu kebakaran hutan, kebakaran lahan, ya terutama di daerah kita ya, di Kalimantan ya, ini paling sering terjadi di setiap tahunnya. Kita tonton dulu berita mengenai kebakaran. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan Hmm. Macet, Bu. status kebakaran hutan dan Ya, terdengar? Iya, terdengar macet lagi. lahan atau karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat selama 10 hari. Sementara Panglima TNI mengerahkan jajarannya untuk terjun langsung membantu Pemda yang terdampak dari karhutla dengan teknologi modifikasi cuaca. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah hingga kini masih berlangsung. Maraknya karhutla menyebabkan kabut asap pekat dan membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat selama 10 hari ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan anggaran 110 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di wilayahnya. Kita pun provinsi menyiapkan anggaran 120 miliar ini 110 miliar bisa digunakan maksimal untuk di. Oke, tadi berita apa? Anak-anak mengenai apa? Kebakaran hutan, Bu. Kebakaran hutan. Mas Buyung? Kebakaran hutan, Bu, di Kalimantan. Oke, di Kalimantan ya. Di Kalimantan mana? Tengah ya, Bu ya? Oke, di Kalimantan Tengah, betul sekali. Nah,
dari mengenai kebakaran hutan, yang sebenarnya kan kita semua merasakan ya kemarin di pertengahan tahun ada kebakaran hutan, ada kebakaran lahan. Bagaimana tuh perasaannya? Ada kebakaran seperti itu yang melanda. Sesak napas, Bu. Susah Oh, napas. sesak napas. Terus apa lagi, Mas Jarak Zeva? pandangnya apa ya? Terganggu matanya. Oke, Sulafis. jarak pandangnya terganggu. Nah, jadi kalau hutan terbakar itu akan berefek kepada masyarakat di sekitarnya. Salah satunya tadi yang dikatakan Mas Buyung ya, katanya tadi apa namanya berasap. Jadi bernapasnya susah, gitu kan, tidak nyaman. Kemudian jarak pandang di jalan juga tidak kelihatan dan itu mengganggu ya. Nah, jadi Ibu juga mau bertanya nih, sebenarnya yang menyebabkan hutan dan lahan itu bisa terbakar itu apa sih? Karena masyarakat membakar lahan, Bu. Oke, masyarakat membakar lahan. Emang boleh membakar lahan? Kalau tanpa izin tidak boleh, Bu. Oke, kalau tanpa izin tidak boleh ya. Bagaimana Mas Java? Apa yang menyebabkan hutan dan lahan itu bisa terbakar? Eh, Buang puntung rokok sembarangan. Ah, betul, membuang puntung rokok sembarangan. Oke. Nah, tadi beberapa penyebab ada membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan juga sembarangan tanpa izin. Nah, tentu kan ini berdampak ya buat masyarakat sekitar. Nah, kita ulangi lagi tadi dampaknya apa dari kebakaran hutan, biar makin ingat nih ya. Silahkan, Mas Buyung. Menimbulkan asma tadi, Bu. Susah bernapas karena mengeluarkan asap. Oke, susah bernapas, jadi kena asma ya. Kemudian, Mas Java bagaimana? Sesak napas juga, Bu. Oke, sesak napas. Nah, tadi kan kita sudah melihat ada berita, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi adanya kebakaran. Salah satunya dengan apa tadi? Modifikasi cuaca ya yang dilakukan agar di daerah yang terkena kebakaran hutan itu nanti ada yang namanya hujan. Jadi mengurangi intensitas dari kebakaran hutan tersebut. Oke. Nah, sebenarnya kebakaran ini, kalau kita lihat dari video dan kita rasakan kemarin di pertengahan tahun ya, sebenarnya ini lebih banyak disebabkan oleh manusia eh, dari faktor A atau dari faktor alam. Manusia, Bu. Oke, dari manusia. Mas Zeva bagaimana? Manusia, Bu. Oke, karena manusia ya. Karena kalau faktor alam kan memang kalau di pertengahan tahun biasanya musim kemarau ya. Nah, ditambah dengan faktor manusia yang tadi suka membakar lahan sembarangan, membuang puntung rokok pada saat di hutan ya semakin menjadi-jadi ya kebakaran itu. Oke. Nah, jadi kalau kita tadi yang sudah dibahas oleh Mas Buyung, Mas Eva, ternyata kalau kita sembarangan membakar lahan itu ada ancaman undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan membuka lahan seenaknya dengan cara membakar. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang di negara kita, ternyata hukumannya itu sampai 15 tahun dan dendanya bisa 7,5 miliar. Nah, jadi kalau anak-anak nanti bersama orang tuanya ya pada saat membuka lahan ya itu harus punya izin dulu. Tidak boleh sembarangan main buka lahan, dibakar, biar cepat selesai gitu. Tidak boleh. Jadi ada prosedurnya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kalian semua mengidentifikasi bersama kelompoknya. Jadi nanti Ibu bagi ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, masing-masing kelompok ini mempunyai tugas yang berbeda ya. Yang pertama, kelompok A ini nanti akan Ibu minta mengidentifikasi dua penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga mengidentifikasi kerugian apa yang dialami oleh masyarakat sekitar dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kelompok B nanti ada kelompok Mas Buyung ya. Kalau kelompok A nanti Mas Deva dan kelompok C ini ada ketuanya kelompoknya dari Mbak Husnul. Nah, kelompok kelompok C nanti dia apakah kebakaran hutan itu bisa dicegah. Jadi silahkan dicari, boleh mencari searching di internet, boleh melihat dari surat kabar atau dari buku-buku yang ada di perpus. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mencari dan kembali lagi ke kelas untuk mempresentasikan hasilnya dan kita diskusikan. Oke, sudah kembali ya setelah mencari informasi dan menjawab
serta mengidentifikasi. Silahkan untuk dua faktor penyebab terjadinya kebakaran dan hutan dan kerugian apa saja yang dialami masyarakat. Kelompok A bagaimana? Dua penyebab terjadinya kebakaran itu karena ini pembakaran hutan yang tanpa izin. Terus yang kedua, masyarakat itu membuang puntung rokok sembarangan sehingga pada saat musim kemarau sehingga bisa terjadi kebakaran hutan. Nah, ya yang dirugikan atau dialami oleh masyarakat itu mengalami sesak napas karena menghirup asap akibat kebakaran tersebut. Terima kasih, Bu. Masih di mute, Ibu. Oke, terima kasih banyak Mas Buyung atas paparan dari kelompok A. Silakan dari kelompok yang lain. Apakah penegak hukum terhadap pihak pembakar hutan dan lahan sudah cukup tegas? Kalau menurut saya dan sumber yang saya temukan belum cukup tegas, Bu, karena masih banyak yang masih membakar sampah. Kok sampah? Membakar lahan. Oke, oke baik sekali dari kelompok B. Katanya penegakan hukum itu masih belum bagus ya ditegakkan, sehingga masih banyak hutan-hutan di daerah kita yang terbakar, sehingga juga berdampak buruk kepada masyarakat sekitar kita. Oke, yang terakhir dari kelompok C, silakan. Apakah kebakaran hutan dapat dicegah? Bisa, Bu. Oke, dengan cara apa? Salah. Caranya dengan menindak tegas orang yang membuka lahan, bakar hutan, sama itu yang mendaki gunung itu ya Bu ya, bakar-bakar ditinggal. Nah, betul. Jadi, kalau misalnya kita main ke hutan, itu tidak boleh sembarangan membakar ya, Mbak Husnul ya, betul sekali. Jadi, ada aturannya, ada tata caranya. Jadi, apalagi kalau di musim kemarau ya, jadi tidak boleh sembarangan. Oke. Nah, ini sudah ada 3 paparan dari kelompok. Nanti, ada yang ingin kita diskusikan lagi mengenai kebakaran hutan ini? Oke? Tidak. Tidak. Ibu. Oke. Nah, dari pertemuan hari ini, Ibu harapkan kita semua lebih paham, lebih mengerti tentang dampak dari lingkungan sekitar, terutama mengenai kebakaran hutan. Jadi, itu kita mulai dari diri kita sendiri ya, anak-anak ya. Jadi, di hutan itu tidak boleh sembarangan kita menyulutkan api, kita tidak boleh membuka lahan dengan cara dibakar sembarangan karena ada hukumannya tadi ya, karena maksimal dihukum penjara 15 tahun. Oke, baik. Nah, untuk minggu depan, Ibu mau dari 3 kelompok ini membuat poster mengenai bahaya dari kebakaran hutan. Terus nanti Ibu mau juga posternya ditampilkan di depan kelas agar teman-teman dari kelas lain itu bisa melihat hasil poster pekerjaan kalian. Nah, mungkin itu saja belajar kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup kegiatan belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing biar belajar pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Hati-hati pulang ke rumahnya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.